kabarnya? Baik-baik ya. Happy New Year 2021. Kita semua berharap tahun ini lebih baik ya. Semoga. Oke. Nah, biasanya nih Imlek tuh dekat sekali ke tahun baru ya. Tahun ini di tanggal 12 Februari. Nah, saya bersama Chef Stefu akan membagi ilmu luar biasa nih, steam fish in superior soya sauce. Jadi yang untuk mau malam Imlekan bisa masak di rumah, dan ini adalah resep luar biasa. Jadi diperhatikan, oke? Ya, Dan simple dish sebenarnya simple dish. Ya, simple dish. Tapi kalau stepnya salah, berantakan semua. Oh no. Waduh. Simple dish tapi kalau stepnya salah berantakan. Kira-kira di mana bisa berantakannya? Kasih tahu dulu jebakannya nih. Jebakannya itu satu sebenarnya adalah waktu proses pembuatan saus. Karena ini kan dikenal orang saus tim Hong Kong yang selalu pakai kecap asin. Yes. Nah, kalau kita masak sausnya reduce-nya terlalu banyak, akhirnya asin. Karena itu kan kecap asin yang disusutkan. Nah, terus yang itu pertama, jebakannya. Jebakan kedua adalah bagaimana kita memasak ikan. Ya, jadi ikan itu ada dua perbedaan. Ini kita pakai ikan kakap putih atau yang disebut baramundi. Baramundi. Ya, yang kita pakai hari ini filet. Filet. Ya, kebanyakan kalau orang masak di restoran itu whole. Yang masih ada bone-nya. Nah, cara nyetimnya yang pasti satu, tidak boleh belum mendidih. Jadi harus mendidih dulu baru produknya dimasukin. Itu jebakan kedua. Jebakan kedua. Ya, jadi kemudian harus membedakan waktu memasak antara ikan yang utuh dengan tulang sama ikan yang file. Oke. Nah, ikan file ini jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih Bukan cepat. berarti lebih kecil. Kalau tergantung ikannya, kalau ikannya gede dia pasti bisa gede. Nah, ini karena ikan ini delicate, jadi kita nyetim biasanya antara sekitar 7 sampai 8 menit. Karena kalau kita lebih daripada itu, ya akhirnya si ikan ini akan proteinnya akan keluar. Kelamaan proteinnya keluar, ikannya jadi terlalu keset. Udah nggak enak lagi, nggak juicy lagi. Karet-karet gitu ya jadi. Iya, terlalu tough. Karena kita mau ikannya soft kan, kita mau ikannya soft. Nah, itu yang menjadi jebakan sebenarnya. Dalam arti kalau kita melakukan kesalahan, looks-nya simple, bikin saus, steam ikan, siram, selesai. Oke. Ya. Apakah kita siap? Ya. Ayo, mari. Pertama, ini bahan untuk membuat saus. Kita ada air putih, kecap asin. Nah, ini kecap asin biasa ya. Ya, ini kita pakai kecap manis. Kecap manis, ya. Kecap asin. Kita pakai gula putih. Gula putih. Biasanya di Chinese kitchen mereka pakai rock sugar. Rock sugar. Ya, kita ganti pakai ini supaya gampang karena ini kan kita untuk di rumah. Ya. Ada daun bawang, yansui, jahe. Ya, kemudian ini yang nanti kita pakai untuk waktu mengukus ikan. Jadi kita kasih aromatik lagi. Ada jahe, daun bawang sama yansui. Supaya wangi. Ya, ini kita kasih untuk garnish, kita bikin julienne. Kita ada xiaoxing untuk marinasi. Ya, untuk marinasi ikan supaya lebih wangi. Ya, sebelum kita masak ikan karena ikan hanya 7 menit, kita bikin sausnya dulu. Mari kita bikin saus. Ada satu lagi. Ya. Jebakan pertama. Jebakan pertama. Oke. Ya, ini kita panasin dulu. Kita kasih sedikit minyak. Sedikit minyak. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita tumis. Tumis. Ya, nanti ibu tumis. Oke. Ibu yang tumis kalau udah. Nah, numis ini juga harus hati-hati. Jadi harus ditumis dalam kondisi panas. Kita tunggu dia panas. Ya, jadi kalau dia udah panas baru kita bisa masukin. Yang kita masukin tuh jahe, daun bawang sama yansui-nya dulu. Ditumis sampai dia wangi ya. Udah agak panas ya. Yes. Oke. Panas. Nah. Ini Bu, kalau takut nanti supaya nggak terlalu basah. Tidak terlalu basah, jangan meletak. Ya. Diaduk-aduk. Aduk-aduk. Oke ya. Jadi ini adalah jahe sudah masuk. Ya. Jahe sudah masuk aja wangi sekali nih. Biar wangi. Jadi kemudian daun bawang. Daun bawang. Oh. Ini kalau kegedean kita kecilin dikit. Ya, terus yansui. 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 Ya. Yansui bahasa Inggrisnya apa ya? Koriander. Koriander. Bahasa Latinnya cilantro. Cilantro.
cilantro. Ya, diaduk aja Bu, yang ini supaya dia benar-benar sampai dia benar-benar wangi. Wangi sini wangi. Jadi ini kalau kita nggak panas, dia aromanya kurang bagus nantinya. Oke. Terutama di yansui yang perlu kita perhatikan kalau bisa pakai akarnya. Oke, pakai akarnya. Ya, karena akar itu yang bikin dia aromanya lebih kuat lagi. Ya, Sampai agak layu, harus sampai kena. ya. Sampai agak layu nggak apa-apa Bu, biarin sampai agak layu aja. Ya. Biar dia layu, gedein dikit. Besarin kan. Ya. Tadi takutnya terlalu awal. Ya. Aromanya sudah mulai keluar nih, mulai keluar. Ya. Wangi ya. Wangi Jahe. banget. Wow, smells good beneran ini. Wah, terus saus ini sebetulnya selain untuk ikan bisa untuk apa lagi nih? Biasanya sih kita bisa banyak ya, misalkan kita buat marinasi, bisa juga mau bikin ayam panggang, ini saus ini kita buat marinasi ayam, itu juga bisa. Seafood, udang, ya, misalkan kita bikin pocai, Pocai. ya ditumis pakai saus ini. Artinya saus ini coba. Cukup banyak, Ini udah lumayan nih. ya. Oke, Wangi saya kecilin. sekali. Saya kecilin sekarang, ya. Asli. Saya masukin air. Masukkan airnya. Oke, terus kita masukin kecap asinnya. Kecap asin. Kecap asinnya ini yang warnanya rada hitaman ya? Ya, saya pakai yang Kikoman punya. Kikoman. Ya, Oke. kecap manis. Kecap manis. Ini gula. Oke. Ingat ya, diperhatikan ya ini ya, karena ini adalah jebakan pertama. Jebakan pertama. Ya. Jadi tadi harus sampai wangi banget. Ya, itu juga pengaruh Ya nanti. kan, ya kan? Karena kalau dia nggak wangi, nanti flavornya nggak bisa masuk ke saus. Oke. Ini saya bisa loh kerjain di rumah, pasti deh. Ya, Saya bisa. Bisa. Ayo ya, Ya. ibu-ibu ya. nanti ini kita bikin sampai mendidih. Setelah mendidih, reduce sedikit saja udah cukup. Jadi jangan supaya terlalu ada banyak. kental sedikit gitu Ya. ya. Sambil nunggu itu saya potong ikan. Ya. Ya, ini ikannya Mendidih sedikit. ini Baramuli. ya kakap putih bahasa. Kakap putih. Nah, kita kasih skor. Skor. Skor maksudnya dia Iya. Scoring dipotong-potong. kalau main game tuh ada skornya. Ya. Ya, supaya dia nanti kulitnya nggak belok-belok. Belok-belok. Ya, ini kita potong agak miring. Oke, miring-miring. Ya. Nih, kameranya lihat ya ini. Potongnya miring-miring. Ya, ini agak miring. Tuh. Di zoom in. Ini teknik juga nih. Nah, Ya, oke. oke. Nah, sekarang saya siapin piring. Ini kita akan siapin nanti dia untuk dikukus. Dikukus. Ya, ini barangnya seperti ini. Nah, kita kasih garam, Bu. Garam. Oke. Garam secukupnya. Ya. Ya, Yeah. kenapa ada orang mungkin nanya, kok nggak pakai kecap asin aja gitu kan? Heeh. Nah, kenapa kita nggak pakai kecap asin? Karena kalau kita pakai kecap asin dan kelamaan, nanti ikannya jadinya nggak putih. Ikannya bisa jadi coklat. Oh, Karena iya. kecap asin. Tapi sebenarnya enak, kalau kita pakai kecap asin tuh enak. Cuman warna kan, kita mau dari sisi warna aja. Ya, Nanti kita fokusnya pakai piring ini juga atau? ya kita pakai piring. Pakai piring Ya. juga. Terus ada xiaoxing sedikit, kita kasih xiaoxing supaya aromanya bagus. Xiaoxing nih, mungkin ada orang yang nggak ngerti Xiaoxing itu apa? Karena Xiaoxing. Xiaoxing itu hati-hati artinya. Ya, Xiaoxing. Ini Ini- Xiaoxing Ciu apa gimana? arak masak ini sebenarnya. Arak masak. Ya, ini xiaoxing ciu. Jadi Xiaoxing Ciu. arak masak. Jadi yang tujuannya adalah aroma juga, dan kalau sudah dimasak dia menguap, dia akan jadi manis. Ada substitute lain selain Xiaoxing Ciu? Kalau memang tidak mau mengkonsumsi xiaoxing, nggak usah juga nggak apa-apa. Karena mirin agak beda sama arak. Oke. Dia fermentasi kalau mirin, dia bukan arak. Kalau ini kan arak. Oke, nah ini kita diamkan sebentar, terus kita kasih aromatik sedikit ya. Aromatik. Ya, daun bawang Daun supaya bawang. wangi. Ada ya, Cilantro lagi, ada cilantro. cilantro.
cilantro, jahe. Ya wangi sekali dan tidak amis gitu ya. Ini Ya. juga nggak amis kali ya. Ini udah nggak amis, Udah cuman nggak dia amis. biar ada flavor yang bagus. Oke. Jadi ibu-ibu kalau di rumah orangnya banyak nih ya, anggota keluarganya banyak, ikan yang besar gitu ya. Ya, Pakai piring tapi yang besar sebaiknya ya. ikan itu maksimum di 1 kilo. 1 kilo. Nah, supaya Oke. dia ada rasa manis ikan. Karena kan ada orang bilang, oh ikannya manis. Nah, itu kan karena sebenarnya ukurannya dia tidak terlalu besar. Nah, itu biasanya maksimum di 1 kilo. 1 kilo. Ya, Oke. bisa 1 kilo, 1,2 kilo. Artinya beberapa ikan deh. Ya, nggak ada ikan yang ukurannya bisa 1 kilo, bisa sampai 2 kilo. Nah, ini udah mendidih, Bu. Udah. Ya, kita kecilin sedikit aja, Kecilin sedikit. biar agak sedikit reduce. Oke. Ya, nanti kalau sudah reduce, kita matiin. Wangi Kita, sekali nih. ya, Iya. aromanya enak ya. Enak banget, ha? Oke. Beneran kayak yang kalau kita makan di restoran Hongkong. Ya, Nah, aromanya seperti ini nih. ya. Nah, itu kuncinya tadi. Jadi waktu ibu tumis, Ah, aroma itu bener-bener keluar, baru ibu masuk yang lain. Karena kalau enggak, resikonya tadi, ya dia wanginya nggak keluar. Karena kalau kena air langsung hilang. Iya, benar. Nah, kita kalau makan ikan, namanya kita orang Indonesia ya, makan ikan harus pakai nasi kan. Iya, sekarang. Nah, kalau makan ikan pakai nasi. Nah, Kalau sekarang makan nasi. rendang. Nasinya kita bikin yang berbeda nih. Ini Ini kita ada namanya garlic basmati mati rice. Ya, ini Basmati kita pakai rice. beras basmati. Jadi beras basmati itu beras yang long grain long grain. ya, dan Iya. sedikit dry dibandingkan Sedikit dengan dry. beras kita. Sedikit dry artinya mesti Lebih kering secara tekstur dibandingkan dengan beras kita. Karena beras Oke. kita itu dia menyerap airnya lebih banyak dan hasilnya lebih pulen. Kalau ini lebih kering. Oke. Memang karakternya ya. Terus kita punya bay leaf. Tapi jumlah airnya sama ya? Tergantung jenis beras. Jadi ini berasnya ini sekitar 250, nanti kita pakai airnya tuh 375. Oke. Ya, ini ada bawang putih, Bawang putih. ya. Ada chopped onion. Chopped onions. Oke. Your favorite, My favorite. butter. Oh, my favorite. Tambahin mentega. Butter, Bu. Butter. Salah? Beda mentega sama butter? Beda, Bu. Mentega pakai M, butter pakai B. Ah. Saya the butter woman. The butter woman. Terus kita pakai Cinta kaldu. butter. Kita pakai kaldu ayam, Kaldu ayam. ya. Oke. Jadi itu Wangi. supaya wangi. Ini kita makannya ikan sama nasi. Ya. Oke, ini udah ya, sudah agak sedikit susut. Ya. Jangan terlalu banyak karena nanti jadi asin. Tapi kalau dia sudah, jangan lagi kita langsung saring Jangan cari. supaya aromanya tetap dapat. Oke, jadi diapain? Udah biarin Diamin aja. Ya. Oke, ini hanya sekali masak tuh sekali dipakai atau Ini bisa banyak. ya, Ini satu supaya ya bisa disimpan gitu bisa, kan? bisa disimpan. disimpan, Yang terus penting aromanya ini kita jaga dulu 1 Oke. jam, 2 jam atau mau 1 hari juga nggak apa-apa. Didiam Tapi dulu. ya supaya setelah 1 hari kita saring. Supaya kita dapat flavor nih. Karena ada flavor jahe dan segala macam. Aromanya ya. jebakan pertama. Ya. Nah, itu makanya jadi jangan terlalu banyak di reduce. Oke. Karena kalau di reduce nih kecap asin kan yang kita Ya, reduce betul, ini, betul, itu akan betul, asin. betul. Oke, sementara kita marinasikan ikan, sorry. Ini kita marinasi ikannya. Sekarang kita akan bikin Basmati rice. garlic rice. Ya, ini Yay. kita gedein dulu. Ya, Nah, kenapa kita- hari ini gak basmati sih? basmati karena nasinya enak. Karena nasinya enak. Nah, Lebih. ya supaya lebih berbeda karena kan kalau di Chinese mereka suka yang agak long grain ya. Iya. Hanya di Indonesia yang kita kan seneng yang pulen. Pulen, Memang itu makanya. karakter yang berbeda-beda. Nah ini karena saya pernah masak ini berkali-kali dan orang selalu seneng banget sama sama ini ya. ini. Oke. Nah jadi ini nanti ada butternya ya, tapi ini saya Yes. pakai minyak dulu, Oke. minyak sedikit ya supaya nggak gampang hangus. Ya. Karena kita kalau orang tidak terbiasa masak dengan butter, takutnya di awal Udah dia hangus tumis dulu. udah hangus duluan. Ya, karena dia lebih cepat. Ya, lebih cepat. Ini bawang putih kita Nah, keprek. itu teknik tuh, kepreknya pakai tangan tuh, gitu Ya. loh. Gimana? Gitu. Ya, Nah, ya, udah. Ini kita masukin ini dulu, masuk, panas. Oke, panas. ya, nggak bunyi, panas tadi. Kita tumis sampai wangi. Oke, sampai wangi. Ini adalah garlic basmati rice.
Biasa kalau nasi yang ada fragrant dan ada rasa tuh pasti lebih disenang. Iya, lebih. Dan Makannya ini butter. Biasanya butter Ya, lagi. gurihnya dari Oke. butter. Biasanya makannya seperempat mangkok bisa jadi 2 mangkok. Ya. Oh. Lupa diet. Lupa diet. Ya enak soalnya. Oke, kita masukin ada bay leaf sedikit. Bay leaf, oke. Ya, sekarang kita masuk garlic. Garlic. Gampang ya, semua tinggal dimasukin. Garlic disuprek tadi pakai tenaga dalam. Ya, sampai agak wangi. Yes, agak wangi. Oke. Oke. Ini aja udah wangi. Dikit lagi, Bu. Ya, kita masukin butter. My favorite nih. Nah, Butter. ini nanti juga ngasih taste sama si beras. Yes. Nah, kalau kita masukin di kedua, dia nggak akan gampang hangus butternya. Kalau awal, kemudian ibu belum terbiasa dengan panasnya api, Wow. dia akan lebih gampang hangus. Oke, udah, Yes, kita masukin yes. beras. Nah, ini diaduk dulu, Bu, tapi pelan-pelan ngaduknya, jangan kenceng-kenceng, pelan aja. Karena kalau kenceng-kenceng nanti berasnya patah. Oh iya. Nah, Ya. enak dengan sih. Ya, ini cuman buat di coating, jadi berasnya nanti akan tercoating oleh butter dan minyak, ya, dia akan lebih shiny nanti setelah matang. Kamera sudah ikut ini belum? Lihat ini. Berasnya mengkilap Shiny. sekali. Ya, ini Shine sebenarnya like teknik. diamonds. Nah, Shine like diamonds dulu. Wih, and smell so good beneran. ya, kalau tadi hanya tahu, nanti kita dapat nasi. Oke, kita masukin chicken stock. Chicken stock. Wow, chicken stocknya ini yang nggak pakai garam ya? Nggak. Maksudnya nggak pakai, nggak ada Saya udah kasih garam sedikit sih, Bu. sedikit lah ya. Nah, supaya nanti kita tinggal adjustment aja. Nah, ini oke. Ini nanti dia mendidih. Ya. Nanti setelah dia mendidih, kita akan kecilkan. Maaf. Kecilkan, kita tunggu sampai airnya habis. Nanti ini ada teknik lagi, Bu. Teknik. Nah, teknik semua kan. Setelah dia airnya habis, Setelah dia airnya habis. kita nggak boleh aduk. Oke. Ya, jadi kalau udah habis airnya, ibu jangan aduk. Kita tutup. Oke. Nah, nanti saya kan pakai piring nih. Kita tutup pakai piring. Yes. Ya, jadi tujuannya panas tetap ada di dalam. Ya. Ya, untuk membuat nasinya masaknya sempurna. Karena kalau baru airnya habis, ibu angkat, mungkin berasnya nggak 100% cook. Belum cukup ya. Ya, itu Jadi perbedaannya. walaupun apinya udah mati, dia masih ada proses cooking di dalam. Ya, nah ini juga kalau masak begini ada juga teknik di mana kita jangan sering ngaduk. Karena kalau sering ngaduk, ini kan berasnya agak fragile ya, Ya. jadi gampang sekali patah. Ya, Ya, kan ada banyak yang iseng-iseng. ya ini boleh diaduk, tapi nggak usah kenceng-kenceng. Oke. Nah, pelan-pelan. Ntar kalau cepat aduk, kok pendek-pendek nih nasi? Iya. Ini sausnya ibu mau coba? Wow. Saya mau coba pakai tangan boleh nggak? Ya langsung aja. Put on your mouth aja. Put. Oke deh, oke deh. Oke. Bentar, ini. Ye. Aduh enak. Enak beneran, enak. Enak. Simple ya. Enak. Kayaknya bisa. Bisa. Untuk udang juga bisa, untuk yang Ya. lain. Sebenarnya kalau buat sayuran, jadi kita Iya, bikin iya. pocai. Ah. Pocai di blanch saja, direbus, taruh di piring. Iya, iya, iya. Udangnya di blanch, kita siram ini. Iya, iya, iya. Bisa pot, iya ya, di blanch segitu ini. Kailan juga bisa. Di boil sedikit juga bisa ya. Terus Di boil ditaruh- dulu baru ah, disiram. ah, ah. Sama satu lagi kalau mau itu kayak iceberg lettuce, di blanch, habis itu di blanch disiram ini. Enak. Tuh ya, tapi tadi ada jebakannya. Jadi mesti ingat jebakannya. Reduce dikit aja. Wangi dulu, baru kita ini. Ya, itu juga salah satu faktornya. Nah, ini kan biasanya kalau ibu-ibu di rumah masak pakai rice cooker. Nah, Ya. ini kan saya kan masaknya sedikit. Ah, ah. Jadi saya nggak pakai rice cooker. Nah, sekarang ini kita kecilin. Ya. Nah, Kalau udah ahli nggak apa-apa. Kalau ya bukan ahli karena kita masaknya kecil, Bu. Karena kalau masak segini kita pakai rice cooker kayaknya ngebuangin rice cooker. Kalau iya rice cooker. Kalau Ya. ntar kita dikomplain sama itu loh, Uncle Roger. Uncle Roger. Ya. Nah, ini memang kita butuh waktu sedikit.
untuk dia lebih meresap ya. Dan ini tekniknya tadi yaitu kita jangan salah di awal, kalau orang sudah expert dia bisa handle butter nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, saran saya sih minyak dulu supaya waktu numis kita nggak terlalu tinggi suhunya, sama dia nggak gampang hangus. Karena kalau hangus akan pengaruh ke semua nasi, aromanya aroma hangus. Oke deh. Ya, ini aromanya udah mulai enak harusnya. Yes. Dikit-dikit Bu, diaduk. Nanti tinggal pas habis airnya kita tutup gitu Ya, airnya habis kita tutup ya, sambil kita nunggu kita akan masak ikan. Karena ikan ini kita masih kayak proses marinasi. Sambil kita sudah, oh ini marinasi ya namanya ya? Ya, kalau udah diberi seasoning, didiamkan, itu namanya marinasi. Marinasi. Baiklah. Ini aromanya udah mulai keluar juga di beras. Warnanya juga jadi bagus ya? Ya, lebih shiny berasnya. Warna berasnya ini dia biasanya lebih mengkilap. Iya. Jadi jangan diet karbo dah kalau ngeliat gini deh. Mana dong? Nggak usah diet Bu, larinya yang banyak. Lari ke dapur. Ya. Larinya ke banyak. Nah, ini kalau udah mulai dengan proses gini tuh kita harus kecil. Karena dia kalau terlalu kenceng nanti berasnya turun, nanti dia malah hangus. Nah, ini yang harus. Nah, ini kita tunggu. Sambil saya lagi panasin kukusan. Ya, nanti terakhir saya ada siapin minyak. Ya, ini minyak goreng biasa sih. Untuk kita nyiram, karena nanti kita ada daun bawang kan. Supaya aroma daun bawangnya keluar di ikan. Nyiram ini nanti ya. Ya. Oke. Ini nanti kita panasin. Ya. Terakhir. Nah, ini kita harus sabar nih sekarang. Sabar. Kayak kemarin kita masak sabar. Sekali-sekali boleh diaduk. Sekali-kali boleh diaduk. Ini udah mulai mengental. Mengental. Ya loh. Ya, karena yang bahaya itu di titik tengah Bu, karena apinya ada di tengah. Karena kalau kita kan kadang-kadang orang suka nggak ngaduknya di samping ya, padahal titik apinya ada di tengah. Wangi. Jadi untuk Imlek, ibu-ibu, untuk Imlek siapkan ini ya tadi. Saus. Siapkan saus ini berguna sekali. Bisa dipakai. Bisa dibekuin malah Bu. Setelah jadi kita bisa bekuin. Jadi kita bisa pakai kapan aja. Towing 1 hari sebelum. Ya, udah mulai cepet banget dia serapannya. Meskipun karakter nasinya tetap dia akan kering ya. Sedikit lagi. Kita tutup juga. Ya, tutup itu juga dia naikin suhu lagi. Nah, ini kalau di Prancis, di France, kalau mereka masak gini, itu kadang-kadang mereka suka kasih kertas. Jadi kertas dibolong-bolongin, ditutup supaya nempel. Jadi dia untuk suhu steamingnya tetap masuk ke dalam. Baru kali ini kan masak pakai panci, masak nasi. Iya, makanya lagi diperhatikan. Penasaran masih kan? Makanya. Nah, ini biasanya dulu saya bikin ini karena kita kalau lomba kan kita nggak bisa bawa rice cooker, Bu. Oh. Jadi kita masaknya begini. Ya, oke, terpaksa bisa teknik ini ya. Ya, sebenarnya secara prinsip aja kan hampir sama kayak rice cooker. Ya. Kalau rice cooker kan dia ngabisin air kan. Betul. Ya, rice cooker ya enteng lah, cetek doang begitu. Sebenarnya sama prinsipnya. Oh. Cuman rice cooker dia tahu sampai titik mana airnya habis dia mati kan. Ya. Kalau ini kan kita nggak tahu. Habisnya kapan? Harus kita yang setel. Dikit lagi. Aromanya sih udah. Udah wangi sekali. Wangi sekali. Yay. Sudah. Ini salah satu tes untuk COVID ya. Jadi kita masih bisa. Masih bisa cium ya. Masih bisa cium. Artinya masih sehat, yay. Sehat. Makanya banyak makan. Banyak makan yang sehat. Iya. Makan yang nggak sehat. Jadi masaklah ini karena ini makanan sehat. Ikan is good, ya. Nasi is good. Oke. Habis ya airnya. Habis. Oke, kita tutup. Tutup dulu baru kita matiin ya. Ya, udah. Kita diemin. Oke. Baik. Dia bisa sekitar 5 sampai 10 menit. Gitu ya. Ya, 5 sampai 10 menit karena ini panas, dia air masih diserap sama beras.
Ya, airnya masih diserap sama beras. Nah, sekarang kita ngukus nih. Ngukus. Nah, ikan. Yes. Ini adalah jebakan ke dua. Jadi kita harus tunggu Ya, mendidih. mendidih dulu. Nah, ini kan dia kalau orang kadang-kadang ngukus tuh nggak mendidih. Ya, yang kunci pertama dia harus mendidih. Airnya, ya. Airnya harus mendidih dulu. Kalau airnya belum mendidih, jangan. Nah, ini mendidih, ya. Wow. Sekarang kita masukin. Oke. Nah, ini teknik untuk mengukus ya. Jadi kalau mengukus harus mendidih dulu baru kita bisa masukin. Nah, kurang lebih kita coba di 7 menit. 7 menit. Oke, ini Bu, tenang aja. 7 menit. Yay. Ya, kita coba 7 menit. Dan ini juga harus sabar. Masak semua harus sabar. Sabar. Ya. Sambil kita menunggu, boleh deh kita siapin piring-piring di meja. Ya. Gitu ya. Terus pakai baju yang cantik gitu karena malam Imlek ya. Malam Imlek biasanya ya pakai bajunya merah. Jadi tolong ya, makanan udah enak seperti ini, jangan pakai daster waktu makan. Jangan. Oke, ini kita nunggu nasi. Ini kan kita tutup. Nasi bisa sambil kita. Ini kita siapin piring untuk ganti ini. baju dulu yang cakep. Oke. Ini garnish. Ganti baju, jangan kepalanya ada roll-rollan gitu. Itu lupa Bu biasanya. Lupa dicabut. sabun. Ya, Jadi kita siap. nanti ada dua terakhir ini kan kita panasin minyak. Jadi tujuannya panasin minyak kita untuk mendevelop flavor dari daun bawang. Jadi nanti ikannya yang sudah matang kita taruh. Kemudian kita kasih bawang ya, terus minyak panas disiram. Jadi bawangnya sebenarnya tujuannya menggoreng bawang sih. Menggoreng bawang. Iya, tapi dari sisi atas supaya dia bisa punya. Makanya kalau kita makan ikan tim Hong Kong selalu ada oil di saus. Nah, itu sebenarnya dari minyak goreng yang dipanasin. Ya, ini kita panasin aja supaya panas, nanti tinggal terakhir kita tinggal taruh ikannya. Mungkin sekarang sisa 6 menit. 5 menit nanti. Ya, 5 menit. Ini udah 5 menit. Ganti baju dulu, ayo. Nah. Ganti baju dulu. Nah, Pegang dulu sedikit. ya. Pasang bulu mata dulu sedikit. Ya. Ini kita ada siapin daun bawang. Ya, ini ada daun yansui juga tadi. Ya, bukan piansui ya. But yansui. Ya. Piansui. Ya, ini daun yansui untuk nanti di atasnya karena kalau udah kasih minyak panas dia biasanya akan layu. Biasa tuh ada suaranya gini, nyets. Ya, gitu. itu nanti asalnya dari sini. Indah banget suaranya. Gitu. Jadi minyaknya harus panas banget. Harus panas banget. Ya. Kalau orang Surabaya biasanya bilang bukan panas, tapi panas. Panas Pol. Panas sorok. Ya. Nah, ini kalau kita udah punya saus ini, waktu kita simpen hati-hati waktu kita reheat. Karena waktu kita reheat dia akan terjadi proses penyusutan lagi kan. Nah, itu bisa di adjustment dengan air. Kasih sedikit air. Ya, kita lihat karena kan dia akan susut lagi. Ya. Gitu. Jadi tadi ini bisa kita simpan. Kita bisa bekuin juga bisa. Bekuin itu cubes ya, apa itu? Ya, whatever diplastikin juga boleh. Jadi waktu mau dipakai kita towing dulu. Ya, towing nanti kita panasin. Panasin tapi kita coba dulu ya Bu, karena kan kadang-kadang mungkin dia cuma baru sekali saja, dia masih cukup gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Jadi ini aromatiknya itu harus herb spicesnya ini yang di sini tuh kita diamin aja dulu. Ya, satu hari juga boleh. Nah, Ibu mau lihat nih, kita lihat. Boleh gitu? Udah mulai agak putih-putih. Tuh. Oke. Ini udah berapa menit? Udah tinggal sisa 3 menit. 3 menit? Ya. Di 3 menit tadi kita ada ngintip sedikit. Ya. Jadi kita harus ikutin. 3 menit kita harus ngintip. Ya, biasanya sih kalau kita pakai termometer, kalau kita bilang secara sekarang kan cooking is a science. Iya. Ya, jadi kalau kita pakai termometer, kita core dalamnya, kita colok di bagian tengah daging, itu dia 58 sampai 60 derajat Celcius ikan itu matang. Oke, 58 sampai 60. Ya. Itu udah mulai panas. Ya, ini kita matiin. Biarin panas aja, nanti kita sambil nunggu itu. Sip. Nah, jadi kita harus juga hati-hati karena kan ketebalan ikan kadang-kadang berbeda. Ya, kalau kita nggak pakai termometer, kan kita nggak pasti. Tapi patokan saya kalau file 7 sampai 8 menit. Itu udah matang. Kalau ikan keseluruhan yang 1 kilo, satu paling pol, 1,5 whole. kilo. Kalau whole itu dia agak sedikit lebih lama.
mungkin dia bisa 30 menit. Ah, 30 menit ya? Ya, Oke. 30 menit, 30 tapi menit. bergantung besarnya ya. Itu Ya, kan ya, kalau ya, saya ya, ngomong ya. mungkin 30, 35, itu yang ukuran 1 kilo. Oke. Ya, itu kurang 30. lebihnya. Heeh. Ya, suhunya 100 derajat waktu ngukus. Tapi biasanya kalau di Chinese restoran mereka punya steamer khusus yang besar, yang steamernya deck, ya kayak oven deck gitu. Langsung masuk semua. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, Sabar ya. sabar banget. Mau ngintip lagi? Hah? Enggak, jangan. Mau lihat kan? Penasaran kan? Enggak apa-apa. Ah, Oke deh. apa-apa. Nggak masalah, yang penting panasnya Oke, dalam. di menit keempat kita Tuh, udah mulai putih kan? Yes. Ini tanda dia sebenarnya sudah mulai proses soft cookingnya. Oke. Yeah. Nah, ini tinggal terakhir, paling ya 2 menit nih pasti matang sih. Harusnya sih pasti matang. 2 menit matang. Ya, kalau kita mau pakai termometer, biasanya kita colok. Oh ya. Kita colok di tengah ya. Jadi colok tuh jangan sampai dia tembus. Karena kalau jarumnya dia tembus, dia akan mensensor udara luar. Dia tidak mensensor udara dalam dari ikan. Jadi di tengah-tengahnya. Ya. Nah, udah. Tinggal kita menunggu, sabar-sabar dikit. Kita menunggu. Ini buat nasi. Nah, 7 menit ini kan ketahuan nih nasi nih, 7 menit. Ya, betul. Sama-sama ya. Ya, sama-sama nasi mateng, ikan mateng, bisa makan. Jadi ingat tadi apa ya isinya? Nah, itu kecap isinya adalah Kecap asin, kecap asin, kecap manis, kecap manis, gula, gula, terus kemudian ada air, ya jahe, daun bawang, ketumbar, sama daun- air, ya daun ketumbar. daun ketumbar, sama ada akar-akarnya. Ya, akar itu penting karena itu kan kalau di masakan Thailand mereka malah butuh akar bukan daun. Gitu ya. sebelum Ya, kalau untuk diangkat. bikin tom yum mereka butuh akarnya, Oh. bukan butuh daunnya. Karena akarnya ini yang paling penting untuk memberikan aroma. Iya, iya. Oke deh, akar. Sip. Jadi kita sudah siapkan. Ini, 1 menit. Ini untuk 1 menit lagi. Nah, kita coba cek nasinya. Dan ngintip. Yeay. Nas. Warnanya cakep ya. Hmm. Wangi. Ini untuk 2 porsi ya? Hah? Lebih, Bu. Kalau ngomong 2 porsi lebih. Wah, kalau untuk orang lapar mah 2 porsi. Dikit lagi. Dikit lagi. Sabar. Kuncinya sabar. Oke, selesai. Selesai di? Udah habis. Yeay, Ini 7 menit sih. 7 menit. Oke. Kita siap untuk keluarkan ikan. Ya, saya Kita cek. siap. Cek. Sudah cakep. Waduh. Ini tangannya bersih superhero. Gak ada rasa panas. Agak susah. Gimana tuh? Oh my goodness, panas. Oke. Mau jusnya. Ya, jusnya. Jusnya keluar cantik sekali nih. Wow. Nah, ini matang. Matang. Ini namanya proses plating. Ya. Ya. Wow. Ini kalau dimakan enak banget airnya. Itu dimakan nanti setelah iya. Wow. Ini 1 porsi besar ini. Ya, ini kurang lebih 350 gram. Oke. Ya. Nah, kita kasih Kita panaskan minyaknya lagi. ya, ini kita kasih daun bawang. Oke, ini kita Kasih minyak. ya, minyaknya kita tunggu panas. Oke, minyak dulu atau kecap dulu nih? Sebenarnya bisa minyak dulu, bisa kecap dulu nggak masalah. Yang mana aja, karena kan yang penting kita untuk menggoreng daun bawangnya. Oh. Nih, cantik sekali nih. Wow. Ini buat aroma.
Oke, kita tunggu ini mendidih. Jadi untuk malam Imlek sudah ada menu nih, Sudah ada menu. Ini kecap yang luar biasa ya. Benar-benar Ini benar-benar kecapnya, panas. Sausnya enak sekali. Ya, ini kita cuma manasin aja. Yes. Ini harus panas banget karena ini cuma punya waktu sebentar untuk dia goreng dari atas. Ini ceritanya menggoreng tapi dari atas. Menggoreng dari atas. Ya, Ini ada jebakan Batman juga. Enggak, ini enggak ada. Oke, ini panas banget ya. Ini panas banget nih. Nah, Dengar itu tadi. nah itu yang jadi dia biasanya kalau udah begini nih aromanya akan lebih kecium lagi ya, lebih wangi. Nah, ini tekniknya. Nah, ini kalau ibu mau cium aromanya nih. Iya, wangi. Ya, daun bawangnya. Ya. Oke. Nah. Wanginya. Wow. Nah, ibu-ibu jangan lupa ya, kalau sudah bisa nih, lalu udah bikin di rumah, lalu dipuji-puji sama suami, sama anak ya. Jangan lupa katakan, ini belajar dari siapa? Kalian. Stepu. Dari Chef Stepu ya. Oke, ini masih kita tambah sedikit supaya. Nah, ini kalau tadi kita di awal dia pasti hancur. Nah, ini udah Oke. jadi tuh. Oke. Ini nasinya. Nasinya. Baiklah. Nasinya yang nggak diet bisa 1 mangkok penuh. Bisa. Yang diet Ini kita taruh sini untuk presentation. ya cakep. Wangi. Jadi tadi di nasinya jangan lupa ada fresh thyme. Itu apa? Fresh thyme tuh herbs. Fresh thyme tadi kan? Kita pakai Yang bay daun leaf, itu Bu. tadi. Kita pakai bay leaf ya. Iya. Kita pakai bay leaf. Onions, Butter. garlic, butternya masuknya terakhir. Ya. Oke. Nah, Yeay. complete meal. Wow. Wangi. Sudah luar biasa ya. Yuk beri tepuk tangan untuk Chef Stepu. Oke. Yeay, thank you. Coba. Kyonggi dulu dong. Kita Kyonggi. Kyonggi Oh, dong. Kyonggi. Ya, Kyonggi, biar tahun ini lebih baik. Lebih baik. Ya, kongsi sing Kongsi, and kongsi. Milo. Ya, dor. Nah, Ada petasan. coba. Yeay. Saya coba ya. Pakai sausnya, Bu. Ini agak sedikit plain. Jadi enggak, saya mau coba rice-nya dulu. Rice-nya tadi kan udah wangi pakai my favorite. Butter. Rasanya udah wangi. Ya, dia lebih wangi. Saya minta Langsung aja. sendok lagi untuk ambil sausnya. Nah, ini dikasih saus, disiram saus. Taruh sausnya di sini ya. Ya. Nah, Maksudnya ini artinya saya harus habisin 1 mangkok. iya ya. Boleh saya ambil ikannya nggak? Boleh dong. Dimakan aja. Udah, saya ambil separuh. Nah, Nih ya, ikannya tuh pas, jadi pas waktu dipotong tuh langsung kayak patah. Nah, Iya. itu yang kita bilang. Jebakan kedua. Timing. Time of cooking. waktu dipotong, ini lihat. Tunggu ya. Ini harus dilihat benar. Waktu dipotong, dia itu langsung kamera siap ya. Saya mau potong nih. Dia waktu dipotong dia langsung ini. Itu nggak ada melawan. Ya. Melawan dia. Kalau melawan biasanya ada bagian dalam yang masih belum mateng, Bu. Sehingga dia jadi rubbery. Nah, kalau ada juga ya penyebabnya satu dia mentah, dia menjadi rubbery. Penyebab kedua karena udah overheat. Nah, kalau overheat biasanya di ikan ini akan keluar bintik-bintik putih. Oke. Nah, itu dia nge-push dia punya protein. Itu karena suhunya ketinggian. Nah, jadi itu yang penyebabnya itu Jebakan. kedua. Terima kasih semuanya.
Ya. Yo, dadah.